Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan, NIM B1C1251111, kelas C, jurusan akuntansi angkatan tahun 2025. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan cara menggunakan filters dan pivot table. Setelah itu saya juga akan menjelaskan fungsi icon sort secara ascending dan descending. Setelah mengerjakan semua praktek tersebut, saya akan lanjut mengerjakan praktik pertemuan ke-6, praktik pertemuan ke-7, dan praktik pertemuan ke-8. Langsung saja kita mulai dengan latihan yang pertama. Latihan yang berikutnya yaitu mengenai filter dan pivot table. Setelah itu kita juga akan mencoba untuk mengurutkan data secara ascending dan descending. Yang pertama yaitu mengenai pivot table. Yang pertama kita lakukan yaitu blok tabel yang telah kita buat. Setelah itu pilih menu insert. Setelah mengklik menu insert, kita klik yang bagian ini, pivot table, kemudian langsung tekan saja seperti ini, kemudian klik up, kurang lebih seperti ini, dan untuk kota kita masukkan kita geser ke kolom. Untuk barang kita geser ke nama barang, ke row. Dan untuk pendapatan juga kita centang dan masuk ke bagian value. Untuk pada pivot table ini kita juga bisa memilih hanya beberapa kategori. Sebagai contoh, saya akan memilih kategori sepatu seperti ini. Dan untuk kotanya itu kita bisa pilih hanya beberapa kota. Di sini saya akan pilih 2 kota, yaitu Bandung dan Jakarta. Seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Dan untuk pivot table kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita akan coba untuk mengurutkan data. Di sini datanya itu sangat acak. Jadi kita blok tabel datanya, kemudian klik kursor bagian kanan. Setelah itu ada menu sort. Kita custom sort. Di sini kita bisa request ataupun custom sesuai dengan yang kita inginkan, apakah sesuai nomor, nama, ataupun rankingnya. Di sini saya akan menggunakan nomor terlebih dahulu. Dan ini sudah sesuai nomornya. Setelah itu, kita juga bisa mengurutkan nomornya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jadi, ascending itu yaitu mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar, sementara descending yaitu kebalikannya, yaitu mengurutkan data dari yang terbesar sampai yang terkecil. Di sini saya akan menggunakan yang descending seperti ini, dan berurutan dari yang paling besar angkanya yaitu angka 15 sampai yang angka nomor 1.
Setelah itu, kita coba lagi mengurutkan sesuai dengan rankingnya di custom sort from small to large. Setelah itu, sort by ranking. Kemudian klik OK, dan ini sudah berurutan dari ranking 1 sampai dengan ranking yang terakhir. Latihan berikutnya saya akan mencoba untuk mengurutkan tabel pivot yang telah kita buat tadi. Di sini saya akan masukkan dulu semua kotanya. Setelah itu kita akan sort A to Z atau sort Z to A atau more sort option. Di sini saya akan mengurutkan secara ascending A to Z by sum of pendapatan atau jumlah dari pendapatan. Setelah itu klik OK. Dan ini kurang lebih sudah berurutan. Sini kita akan urutkan juga untuk bagian kolom label. Sini sudah berurutan berdasarkan pendapatannya dari 500, 750 sampai yang tertinggi yaitu di Surabaya 12 juta. Untuk latihan menggunakan filter, pivot, dan mengurutkan data secara ascending dan descending kurang lebih sudah selesai. Dan kita akan lanjut ke latihan berikutnya. Saya akan menjelaskan apa itu filters, pivot, dan icon sort. Jadi, filters fungsinya menyaring data untuk menampilkan hanya informasi tertentu sesuai kriteria yang telah kita tentukan. Contohnya, menampilkan hanya data penjualan dari kategori elektronik. Yang kedua, mengenai pivot table. Fungsinya merangkum, menganalisis, dan menyajikan data dalam bentuk laporan interaktif. Contohnya, membuat ringkasan total penjualan per wilayah dan produk tanpa rumus manual. Yang terakhir yaitu icon sort. Fungsinya mengurutkan data berdasarkan abjad A sampai Z, Z sampai A, mengurutkan angka dari yang terbesar sampai terkecil ataupun dari yang terkecil sampai terbesar, ataupun kriteria yang di custom tertentu. Contohnya, mengurutkan daftar nama secara alfabetikal dari A sampai Z. Ketiga hal tersebut pastinya memiliki perbedaan utama. Filters, yaitu menyembunyikan data yang tidak diperlukan. Pivot, merangkum data
ke bentuk laporan. Sort mengatur urutan data tanpa menyembunyikan. Jadi yang selanjutnya kita akan lakukan yaitu latihan praktik menggunakan rumus if yang ada pada file yang telah dikirimkan. Di sini saya sudah buat tabelnya sesuai dengan yang ada pada contoh. Ada kolom nomor, calon karyawan, umur, lulusan, kemampuan bahasa Inggris, IPK, tes potensi, wawancara, dan hasilnya. Pada kolom hasil, kita akan menggunakan rumus if. Rumusnya itu klik tanda sama dengan, kemudian ketik if, setelah itu buka kurung, klik N, maksudnya ketik N, setelah itu buka kurung lagi, kita akan klik pada tabel umurnya itu tidak lebih besar atau lebih besar sama dengan 32, lebih kecil dari, jadi 32 itu batas maksimal umurnya, kemudian titik koma, setelah itu klik data yang ini lagi, klik tanda sama dengan, kemudian tanda kutip S1. Kenapa menggunakan tanda kutip? Karena ini bukan angka, melainkan teks atau kata. Setelah itu titik koma lagi. Setelah itu kita klik yang ada pada kolom bahasa Inggris. Setelah itu sama dengan tanda kutip sama yang seperti saya jelaskan, karena ini adalah kata bukan angka, menggunakan huruf, jadi harus menggunakan tanda kutip. Setelah itu titik koma, kemudian klik lagi yang IPK sama dengan 4,00. Setelah itu titik koma, tes potensi lebih besar atau sama dengan 80. Jadi 80 itu nilai minimalnya. Setelah itu titik koma, kemudian karena di sini sudah terhalang, jadi ini I4. Saya akan ketik manual I4 sama dengan bagus. Setelah itu tanda tutup kurung. Titik koma lagi. Ada dua kategori, yaitu diterima dan ditolak. Setelah itu tanda tutup kurung dan kita klik enter. Ternyata setelah kita lihat, dari keempat kandidat calon karyawan itu semuanya ditolak. Langsung saja kita lanjut pada latihan berikutnya, yaitu latihan menggunakan if dengan menggabungkan rumus if dengan string mid, kemudian VLOOKUP, HLOOKUP. Di sini latihannya itu yang ada pada file pada praktik pertemuan ke-7.
Saya sudah buat tabel yang sesuai dengan yang ada pada contoh. Kemudian di instruksinya, jabatan diisi menggunakan fungsi if dan string mid. Jika ADM, maka jabatan staf administrasi. Jika TPD, maka jabatan tenaga pendidik. Gaji pokok diisi menggunakan rumus VLOOKUP dengan tabel reference adalah tabel gaji. Kemudian potongan diisi menggunakan rumus HLOOKUP dengan tabel reference, tabel potongan. Jadi tabel gaji yang ini, tabel potongan yang ini. Kemudian jumlah potongan gaji pokok dikali jumlah potongan gaji pokok dikali potongan, dan gaji bersih adalah gaji pokok dikurangi jumlah potongan. Langsung saja kita mulai pada kolom jabatan. Pada kolom jabatan, rumusnya itu klik tanda sama dengan, kemudian ketik if, setelah itu buka kurung, kemudian ketik mid, setelah itu buka kurung lagi, dan pilih data yang ini, setelah itu titik, koma, kemudian klik 5. Kenapa 5? Karena kita akan mengambil angka urutan kelima. Pada angka urutan kelima diurutkan dari sebelah kiri, yaitu ADM, dan kita akan mengambil 3 huruf, yaitu ADM. Setelah itu tanda tutup kurung, kemudian klik tanda sama dengan, tanda kutip ADM, tanda kutip lagi, kemudian titik koma, tanda kutip staf administrasi, tanda kutip. Setelah itu kita klik tanda titik koma lagi, kemudian ketik if, setelah itu buka kurung mid, setelah itu buka kurung lagi, kita klik lagi data yang ini, setelah itu titik koma 5, kemudian 3, karena yang kita akan ambil juga masih sama, yaitu urutan ke-5 dan hanya 3 huruf, yaitu ADM ataupun TPD. Kemudian tutup kurung sama dengan sama dengan tanda kutip TPD, tanda kutip titik koma, tanda kutip tenaga pendidik, tanda kutip, setelah itu tutup kurung, dan kita bisa enter. Setelah itu kita langsung saja untuk mempercepat seperti ini, dan ini sudah sesuai ADM, staf administrasi, TPD, tenaga pendidik, dan sebagainya. Selanjutnya pada kolom gaji pokok kita klik 2 kali, kemudian klik sama dengan VLOOKUP, setelah itu buka kurung, kemudian klik yang golongan yang ini, setelah itu tanda titik koma, kemudian tabel reference yang pertama, yaitu tabel gaji seperti ini, kemudian kunci menggunakan tombol F4, setelah itu tanda titik koma, kemudian 2. Kenapa 2? Karena 2 adalah nomor kolom dari tabel referensinya. Setelah itu 0, titik koma dulu, baru 0. Setelah itu klik F4 dan
dan tutup kurung, setelah itu enter. Gaji pokoknya adalah 3.700.000. Untuk potongannya kurang lebih sama, dan di sini kita menggunakan HLOOKUP. Di sini kita pilih yang ini, setelah itu tanda titik koma, kemudian blok tabel yang ini, setelah itu kunci menggunakan tombol F4, setelah itu tanda titik koma, setelah tanda titik koma itu kita ketik 2 titik koma 0, kemudian kunci, setelah itu tanda tutup kurung, kemudian enter lagi. Jadi untuk gaji pokoknya itu ada yang 3.700.000, 4.100.000, 5.500.000, dan untuk potongannya itu beragam. Untuk golongan 3A itu 2%, 3B 3%, 3C itu 5%. Di sini kita sudah hitung. Jadi kenapa 0,02 itu? Karena 2% itu sama dengan 2/100, hasilnya 0,02. Setelah itu di bagian jumlah potongannya kita akan kali tabel gaji pokok dan potongannya untuk mengetahui jumlah potongan dari gaji pokoknya. Setelah itu caranya dengan mengklik tanda sama dengan, setelah itu klik yang ini, kemudian kali menggunakan simbol bintang seperti ini, kemudian klik yang ini, setelah itu enter. Dan begitu juga untuk data yang lainnya. Kurang lebih seperti ini. Dan yang terakhir yaitu mengenai gaji bersih. Gaji bersihnya kita klik yang ini. Setelah itu kurang dengan jumlah potongannya, jadi gaji pokok dikurang jumlah potongan itu adalah gaji bersihnya. Setelah itu enter. Kurang lebih seperti ini. Jadi untuk latihan praktik menggunakan if dengan string meet, VLOOKUP, HLOOKUP, dan untuk mencari jumlah potongan serta gaji bersihnya kurang lebih seperti ini. Dan kita akan lanjut ke latihan berikutnya. Selanjutnya saya akan mengerjakan praktikum pada pertemuan ke-8, yaitu pivot table. Di sini saya sudah buat pivot tabelnya sesuai pada contoh yang diberikan. Untuk instruksinya, yang pertama itu urutkan kota berdasarkan penjualan dari sales terbanyak ke terkecil. Jadi kita blok dulu tabelnya. Setelah itu kita klik menu insert. Setelah itu pivot table, kemudian klik OK. Dan kita akan urutkan kota berdasarkan penjualan dari sales terbanyak ke terkecil. Setelah itu kita klik yang ini, kemudian more sort option secara ascending, yaitu dari yang
secara descending, yaitu dari terbesar ke terkecil, sum of sale, kemudian oke, lebih seperti ini. Kita juga bisa menambahkan produk untuk melihat lebih jelas kota mana yang paling banyak penjualannya dari sales yang paling besar. Jadi yang terbesar itu di Sopeng. Kita urutkan dulu. Jadi yang terbesar itu di Sopeng, kemudian di Bone dan di Sengkang yang terbesar yang pertama. Yang kedua itu di Bone, dan yang terakhir itu di Sopeng. Kurang lebih seperti ini. Yang instruksi kedua yaitu urutkan pendapatan bersih dari terbesar ke terkecil. Kita akan urutkan dari yang terbesar ke terkecil. Kurang lebih sama, kita menggunakan yang descending dari Z to A by pendapatan bersih, sum of pendapatan bersih. Kemudian ini juga kita urutkan secara descending, sum of pendapatan bersih. Kurang lebih seperti ini. Jadi pendapatan bersih tertinggi itu ada di Bone, Sopeng, Sengkang. Urutannya dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Di Bone sekitar 3.300.000, di Sopeng sekitar 2.950.000, dan di Sengkang itu 2 juta. Kurang lebih seperti ini untuk praktikum pertemuan ke-8. Sebelum saya benar-benar mengakhiri video ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk sejenak merefleksikan mengenai hal-hal ataupun rumus-rumus yang telah kita pelajari dalam video ini. Dalam video ini kita telah pelajari mengenai filter, pivot table, dan sort. Nilai sebenarnya terletak pada bagaimana cara kita menerapkannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari data yang telah kita punya ataupun yang akan kita kerjakan di dunia nyata. Coba kita bayangkan, apa satu langkah pertama yang akan kita lakukan ketika membuka spreadsheet berikutnya? Mungkin memilah data penjualan dengan filter atau menyusun urutan prioritas dengan sort, atau bahkan langsung membuat ringkasan yang sangat mudah dengan menggunakan rumus atau fungsi dari pivot table. Jadi semua pilihan tersebut ada di tangan kita masing-masing. Bagaimana cara kita mengolah data ketika pertama kali membuka spreadsheet. Terima kasih. Kurang lebih seperti itu latihan saya pada video kali ini. Saya telah mempraktekkan cara
menggunakan filters dan pivot table. Setelah itu saya juga mempraktekkan cara menggunakan icon sort secara ascending maupun descending. Setelah mengerjakan praktik tersebut, saya juga mengerjakan praktik pertemuan ke-6, praktik pertemuan ke-7, dan praktik pertemuan ke-8. Terima kasih. Saya Muhammad Fauzan, NIM B1C125111, kelas C jurusan akuntansi angkatan tahun 2025, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.